Shalom Aleichem, damai sejahtera kiranya menyertai engkau. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah dan membaca merenungkan firman Tuhan. Karena hidup kita adalah datangnya dari Tuhan, oleh sebab itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan telah membangunkan kami. Pagi ini kami ingin merenung sejenak. Biarlah renungan ini meneguhkan dan menguatkan kami, mendidik, mengajar dalam kebenaran. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan kita akan kita baca dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 13 dan natsnya adalah ayat yang 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku, itu menjadi perjanjian yang kekal. Tahukah saudara, rambu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh John Peck Knight di London, Inggris tahun 1868. Rambu lalu lintas pertama itu berupa lentera yang berputar dua warna, serta membutuhkan tenaga manusia untuk mengaktifkannya. Hingga saat ini rambu lalu lintas telah berkembang dan dikelompokkan menjadi beberapa jenis: rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, rambu petunjuk. Segala jenis rambu tersebut mulai dari awal ditemukan hingga saat ini disepakati oleh pihak berwenang dengan sebuah tujuan yang pasti, yakni demi menjaga keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan. Kesepakatan atau perjanjian yang lahir atas dasar keselamatan itulah yang juga dialami oleh Abram dalam bacaan kita saat ini. Allah telah membuat perjanjian dengan Abram dalam kelangsungan hidup bagi bangsa keturunannya. Itulah menjadikan nama Abram diubah menjadi nama Abraham. Namun demikian, demi kenyamanan dan keselamatan tersebut, Allah juga menetapkan sebuah perjanjian sebagai tanda keselamatan, yakni setiap anak laki-laki harus disunat, dikerat kulit katanya. Sunat memang sudah menjadi ciri khas budaya Timur Tengah. Namun dalam kisah Abraham saat ini, tanda sunat terkandung pemaknaan rohani yang begitu dalam, yakni perjanjian Allah yang dinyatakan. Melalui perjanjian tersebut dijanjikan kelangsungan hidup bagi anak cucu hingga seluruh keturunan Abraham. Merefleksikan kisah di atas, maka kita dapat melihat ketika Allah memberkati umatnya, Ia tidak setengah-setengah menyatakan kasih dan penyertaannya. Perintah yang Allah berikan bukanlah sebagai perintah yang mengekang, melainkan sebagai tanda keselamatan bahwa Ia akan tetap menyertai seluruh keturunan umat pilihannya, bahkan hingga ke dalam daging perjanjian Allah menjadi kekal. Dalam perjanjian lama, melalui tanda sunat Abraham, bangsanya memilih mengikut dan tinggal dalam karya keselamatan Allah. Lantas, tanda apakah yang saat ini bisa kita berikan kepada Tuhan Allah sebagai tanda kita mengikutnya? Saudaraku yang terkasih, mari kita jawab dengan komitmen setia kita dan hidup seturut kehendaknya. Tuhan senantiasa memberkati kita. Demikianlah renungan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan selalu menunjukkan kasih setia dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan berkat yang berlimpah ruah. Ajarlah kami bersyukur bahwa inilah tanda-tanda berkat Tuhan
yang kami alami dalam kehidupan sehari-hari kami, yang membuat kami menghormati, takut, bersyukur, dan terus memenuhi panggilan untuk hidup di dalam Tuhan. Berkati kehidupan kami hari lepas hari, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Selamat pagi, selamat berkarya.